Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk moderator yang sudah memberi saya kesempatan, dan salam hormat saya untuk teman-teman yang bergabung di grup malam ini. Walaupun dengan keadaan begini tapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mengadakan diskusi. Salut sih sebenarnya. Baik, langsung saja terkait dengan tema kita bahwa di HMI harus nggak sih kita jadi pemimpin? Penting apa kepentingan? Hakikatnya setiap orang adalah pemimpin, ya kan? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap kita adalah pemimpin, dan Rasul juga pernah bersabda dalam hadisnya, setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanyakan tentang kepemimpinan. Artinya kepemimpinan itu jangan dijadikan ajang perlombaan di mana untuk mendapatkan kekuasaan harus saling mengalah. Kalau kita sudah berbicara dalam konteks HMI hari ini, harus nggak kita jadi seorang pemimpin? Penting apa kepentingan? Kalau berbicara penting banget kita jadi seorang pemimpin. Karena ketika kita tidak mengambil bagian di dalam tubuh HMI, dalam artian ketika kita selesai di training LK1, habis itu naik ke LK2, dan kita melihat banyak bobroknya di HMI, misalkan di cabang kita ataupun di komisariat kita, dan kita tuh pengen nggak harus begitu, harusnya begini, tapi kita tidak punya kuasa untuk menyampaikan itu. Dalam artian apapun yang keluar dari mulut kita tidak didengar oleh pengurus. Itu karena apa? Karena kita tidak mengambil bagian di organisasi tersebut, atau kita tidak menduduki struktural tersebut. Jadi begini, pemimpin itu tidak hanya diartikan sebagai seorang ketua umum, misalkan. Enggak, pemimpin itu enggak hanya ketua umum. Dia masuk di bagian struktural aja itu udah menjadi seorang pemimpin. Pemimpin kan artinya luas ya, tidak hanya jadi ketua umum. Misalkan dia menjadi sekretaris, bendahara, kabit, atau enggak, dia berada di struktur yang memang pendapatnya itu bisa didengar dan bisa dijadikan salah satu acuan untuk pengambilan keputusan di tingkatan HMI misalkan. Jadi kalau berbicara penting nggak sih? Penting banget. Dan kalau bisa kita harus jadi pemimpin di HMI gitu kan. Untuk apa? Untuk mewujudkan pasal 4 kita, terbinanya sana premis, pencipta, pengabdi, dan seterusnya. Itu kalau berbicara soal kepentingan, ini kembali lagi kepada individu masing-masing. Kira-kira lu mau jadi seorang pemimpin di HMI mau apa gitu? Mau mementingkan ego sendiri kah, atau mau ada sesuatu yang sifatnya pribadi ingin lu perjuangin di HMI misalkan? Nah, itu yang kita katakan sebagai kepentingan. Karena hari ini banyak sekali begitu yang saya temuin gitu kan. Mungkin teman-teman juga banyak menemukan hal yang sama. Mungkin kasusnya di Jakarta berbeda dengan kasus teman-teman di Jambi atau kan di cabang yang berbeda, tapi bukan lagi menjadi hal yang harus kita sembunyikan gitu kan. Ketika seorang kader menjadi pemimpin, banyak yang yaitu hanya kepentingan siapa? Ya, kepentingan orang-orang tertentu gitu kan. Mungkin nanti itu kita diskusikan lebih lanjut lagi ya. Tapi kalau saran saya sih, ketika teman-teman ingin menjadi bagian dari HM, ingin menjadi sesuatu yang bisa dilihat orang, dalam artian bukan pengen dihormat atau segala macam, enggak ya, pengen merubah HM ini karena lebih baik lagi gitu kan. Ya kita harus ambil peran itu, kita harus ambil bagian, dan arti kita harus menduduki posisi yang strategis di HMI. Itu yang disebut dengan pemimpin ya. Mungkin itu sih gambaran awal dari saya. Mungkin nanti ke depannya atau enggak selanjutnya kita bisa diskusi. Mungkin ada teman-teman yang punya sesuatu yang ingin disampaikan tentang penting atau kepentingan menjadi pemimpin di HMI, harus enggaknya. Mungkin itu sedikit pandangan dari saya. Silakan teman-teman mau menambahkan atau ya menambahkan sih
kalau mengurangi jangan itu menambahkan, atau saya ada sedikit salah silakan teman-teman untuk menanggapi. Mungkin itu dulu ya Pak Moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena saya ini sedikit nyasar. Saya mau perkenalkan dulu diri saya. Memperkenalkan, nama saya Rahman. Saya dari Komisariat Peternakan Angkatan 2019. Saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana tanggapannya kalau misalkan seseorang ikut HMI, tujuannya itu untuk politik. Sedangkan saya tahu kebanyakan yang saya lihat orang ikut HMI itu dia mau mencari dulu jabatan, misalkan dia sudah ada jabatan, terus dia itu sedikit lalai dalam berproses. Maksudnya itu berproses, dia itu tidak fokus ke tujuannya itu untuk menjadikan dirinya itu lebih baik lagi dalam Islam, tapi dia itu tujuannya itu banyaknya mementingkan politiknya. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahman, salam kenal. Baik, langsung saja. Bagaimana jika seseorang masuk HMI niatnya untuk menjadi seorang politisi, ya kurang lebih seperti itu. Sedangkan ketika dia udah masuk HMI, dia harus cari jabatan dulu untuk menjadi seorang politisi nantinya. Mungkin untuk Rahma, jangan sampai lupa bahwa kenapa HMI didirikan gitu. Kenapa HMI sampai berdiri 2 tahun setelah proklamasi kan? Kenapa? Harus diingat lagi gitu. Mungkin ya udah ikut Basra kan, pasti tahu kurang lebih sejarah berdirinya HMI. Saya rasa tidak masalah gitu. Tidak masalah ketika dia pengen menjadi seorang politisi melalui HMI. Dan artian bahwa itu ya nggak apa-apa. Menurut saya sih nggak apa-apa, karena memang kita semua di bagian itu. Kita tidak harus berada atau enggak menjadi masyarakat biasa. Dalam artian ada hal-hal yang memang kita butuh orang kita di sana untuk menyuarakan itu. Kembali lagi bahwa sejarah berdirinya HMI juga tidak terlepas dari teman-teman tahu kan sejarah berdirinya HMI itu. Makanya kenapa saya bilang ya nggak apa-apa, wajar ketika ada yang masuk HMI dan dengan niatan bahwa gue pengen jadi politisi, makanya gue harus lewat pintu HMI misalkan. Dan terlepas dari nanti perjalanannya nanti dia tidak mengikuti aturan Islam atau enggak, dia lalai dengan tanggung jawab dia ketika dia dikasih jabatan di HMI. Itu makanya tadi saya bilang sebenarnya menjadi seorang pemimpin itu ya dia harus paham tentang, yang pertama kualitas dia, harus paham tentang kualitas dia harus paham tentang apa aja sih tupoksi, apa aja sih kinerja dari seorang pemimpin, apa sih amanah itu sebenarnya. Ketika dia paham itu, maka dia tidak akan lalai gitu kan. Kalau berbicara soal niatan awal, hadis sahih ya, innama a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dari niat. Baik buruknya perjalanan kita tergantung dari niat kita di awal. Itu teman-teman harus paham bahwa tidak apa-apa, tidak masalah ketika dia masuk HMI untuk menjadi seorang politisi. Dan terkadang juga tidak sedikit juga orang yang niat awal menjadi seorang politisi melalui pintu HMI, tetapi ketika di HMI dia dikasih jabatan, dia amanah kok banyak gitu kan. Ya di HMI ini 50-50 lah ya, yang enggak baik juga banyak, yang baik juga banyak. Saya tidak punya wewenang untuk mengatakan bahwa si A nggak baik, si B nggak baik, itu nggak ada wewenang ya, karena standarisasi tidak baiknya kita ini kan beda-beda.
Cuman kalau berbicara lagi soal ya dia mau politisi, dia mau menjadi seorang politisi karena niat awal dia masuk HM memang dia ingin jadi polisi. Sekarang lihat banyak kan saudara-saudara kita yang berada di yang menjadi politisi itu kan banyak. Memang kita butuh orang-orang kita yang harus berada di jalan itu gitu. Cuman mungkin kalau bisa niatan teman-teman di awal kalau emang pengen jadi politisi dan ketika di HM sudah dikasih jabatan ya mohon untuk amanah gitu loh. Karena ya sayang sih kan, emang sangat menyedihkan ketika kita sudah mempercayakan seorang untuk menjadi pemimpin untuk kita, justru ya dia tidak amanah gitu kan. Itu kayak nyes banget gitu, sampai mikir apa sih gitu lu pikirin tentang amanah tuh apa yang artikan tentang amanah. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan, karena memang ya itu memang jawaban dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Lestari Indah. Salam kenal ya. Bagaimana jika sekarang kita jadi pemimpin, kita rasa dengan kepemimpinan kita sudah bagus, tapi orang lain menganggap kita belum bagus gitu kan? Ya intinya, ya gue rasa udah bener, tapi kok dia masih nilai gue salah. Pernah dengar kata-kata memimpin berarti menderita? Iya. Memimpin itu memang tidak mudah. Banyak hal yang harus kita turunin, termasuk ego kita, termasuk ya semuanya. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut mereka, pun sebaliknya baik menurut mereka belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi intinya ketika jadi seorang pemimpin, karena minta tips dan trik, ini bukan tips dan trik sih sebenarnya, cuman berbagi pengalaman saja. Ini yang sebenarnya sering saya lakukan dan saya praktekkan juga ya. Ketika kita menganggap bahwa gue udah benar gitu, gue udah pada koridor yang benar, tapi kenapa lu masih salah nilai gue? Ketika ada masukan dari siapapun harus diterima dengan hati yang lapang. Jadi kita jalani saja gitu. Selagi kita tidak melanggar aturan yang ada di himpunan ini, silakan jalan. Dan batin bahwa semua masukan lu terima aja gitu kan. Tapi ketika menurut dia nggak baik, tapi jangan sampai suara kebanyakan itu yang menjadikan lu kayak down. Dan batin ya karena gue nggak disukai sama dia, akhirnya ya lebih baik gue nggak aktif gitu kan. Karena kebanyakan ketika kita terlalu banyak dikritik orang pun kita kadang nggak kuat, ya kan. Saya sering begitu dulu, awal-awal kayak terlalu banyak dikritik tuh nggak kuat. Terakhir saya pikir lagi bahwa ya ternyata nggak mudah memang jadi seorang pemimpin. Dan artian saya mikir lagi ya, amanah itu berat banget, berat seberat-beratnya. Karena saya selalu mengatakan bahwa amanah itu tidak pernah salah milih pundak. Ketika sudah diberi amanah, seharusnya yakin percaya saya bisa tuntas. Dan ketika ya pasti banyak kerikil yang bakal kita ketemu di dalam perjalanan itu. Banyak yang mungkin banyak yang support, banyak juga yang nggak support kita, banyak juga kritikan yang mau menjatuhkan kita. Ya pandai-pandainya kita aja mau memasukin semua kritikan itu atau enggak. Kita bisa memfilter kritik mana yang harus kita jalani dan kritik mana yang udahlah masa bodoh gitu loh, nggak penting buat gua. Tapi ketika kritikan itu untuk membangun himpunan ini, untuk mensukseskan kepemimpinan kita, ya ayo kita bareng-bareng gitu kan. Jadi jangan sampai kamu semua kritikan itu kamu terima dan akhirnya kamu nggak bisa filter gitu kan.
ya lu masukin aja semua cutting, nggak bisa kayak gitu, karena ada beberapa kritikan yang nggak lu harus terima, maksudnya nggak, ya udah gitu kan, lu nggak harus semua omongan orang tuh lu masukin ke hati dan lu harus jalanin itu. Harus ada beberapa yang ya memang lu jadikan acuan buat lu berjalan nanti ke depannya. Kalau masalah tips dan trik biar jadi pemimpin yang baik dan benar sih nggak ada ya, itu kembali lagi dengan cara kita memimpin masing-masing, karena kita punya karakter dalam memimpin ya, kita punya karakter masing-masing dan kita juga punya karakter kader yang berbeda-beda, yang intinya bahwa ketika kita dikasih amanah jangan sampai lalai, dan tidak semua kritikan harus kita jadikan sebagai acuan. Tidak semua kritikan harus kita jadi acuan, karena ada kritik yang membangun, ada pula kritik yang menjatuhkan. Jadi apapun rintangan ketika kita udah jadi pemimpin, jalanin saja, bismillah, niatkan dengan baik. Ketika ada yang mengkritik untuk membangun, mari kita sama-sama membangun. Ketika ingin menjatuhkan, gak usah didengar, bilang perlu kayak masa muda jujur jalan aja, yang penting masih pada koridor yang jelas, tidak mencemari nama baik yang pernah. Itu sih. Terima kasih. Terima kasih juga atas pertanyaannya Rizwan. Namanya sama kayak ketum BPL saya di cabang. Semoga kedepannya bisa menjadi ketua umum BPL cabang, amin. Apakah kita sebagai kader biasa di HMI yang sama-sama ingin mencapai tujuan sebagaimana termaktub pada pasal 4 anggaran dasar belum sempurna KHMI-annya? Tidak ada tolak ukur ataupun satu ayat dalam konstitusi kita yang mengatakan bahwa tidak sempurnanya seorang kader HMI apabila tidak mencapai yang namanya pasal 4 tujuan HMI. Mungkin nanti teman-teman bisa buka di mission kita, mission HMI, itu di situ ada namanya tafsir tujuan. Kalau berbicara soal pasal 4, saya yakin dan percaya bahwa semua kader HMI pasti akan mencapai itu. Tidak ada kader HMI yang namanya gagal dalam mencapai pasal 4. Pasal 4 itu apa aja sih? Iya kan? Teman-teman bisa membaginya kan? Iya. Lagi pula nggak ada tolak ukur sempurna atau enggaknya, hanya karena kita nggak mencapai pasal 4. Tapi ya kembali lagi tadi saya bilang bahwa tidak ada kader HMI yang tidak mencapai pasal 4. Penting menjadi pemimpin HMI, karena pemimpin kan tidak harus diartikan sebagai seseorang yang sudah struktural, seperti yang sudah dijelaskan sama Tuma Aziza. Tidak selalu seorang pemimpin itu yang menduduki struktural ya. Seseorang yang bisa dalam artian menebar kebaikan atau bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, itu juga seorang pemimpin. Itu jadi tidak semerta-merta kita mengatakan bahwa pemimpin itu adalah orang yang dari struktural. Seorang pemimpin itu adalah yang bisa kita panggil ketua umum. Tidak seperti itu ya. Mungkin agak diperluas lagi makna dari seorang pemimpin itu apa. Mungkin itu sih. Kalau kepentingan itu tergantung niatan masing-masing pribadi. Tadi juga saya sudah jelaskan, mungkin bisa diputar ulang lagi audionya. Kalau untuk kepentingan kembali ke pribadi masing-masing, tapi kalau berbicara soal penting atau kepentingan, penting untuk menjadi seorang pemimpin HMI, karena ketika seorang udah masuk HMI berarti ya semua pemimpin gitu kan. Bahkan ketika kita belum ber-HMI pun kita semua pemimpin gitu. Apalagi kita ber-HMI, karena kita punya tugas dan tanggung jawab yang banyak. Kita punya tugas
umat dan tugas bangsa, kebangsaan dan keumatan, ya kan? Kita punya tugas berlipat ganda loh ketika kita udah masuk HM. Kita yang akan mewujudkan masyarakat adil makmur di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemimpin jangan hanya diartikan sebagai seseorang yang menduduki posisi yang strategis di suatu struktural, tidak. Jadi untuk kesimpulannya penting